sahabat Kompas, kembali lagi di Obrolan K. Obrolan penuh makna, kali ini bersama saya Vero, dan pastinya Obrolan K seperti biasanya hadir dengan kisah-kisah inspirasional dan penuh makna. Ngomong-ngomong tentang inspirasional, hari ini kita akan berbagi kisah inspiratif dari narasumber-narasumber kita saat ini. Oke, selamat datang untuk narasumber-narasumber kita hari ini. Selamat datang. Selamat datang. Senang ketemu. Mungkin boleh kita perkenalan dulu ya, Mas-Mbak sekalian. Mungkin boleh dimulai dari Masnya? Ya, makasih Mbak Vero. Nama saya Nara ya, lengkapnya Nasrullah Nara. Saya editor Desk Humaniora ya. Desk Humaniora itu mencakup pendidikan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, dan sains. Iya. Ya, saya Nancy Dinar. Saya adalah pendiri Novel Academy, sekolah untuk anak-anak gifted dan talented di Jakarta. Halo, nama saya Helen. Saya mother of 4 yang identified as gifted children. Selamat siang, saya Prida Aryani. Saya tenaga pengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke, mungkin kita langsung aja nih ya, sahabat Kompas, kita ke pertanyaan pertama nih ya. Untuk pertanyaan pertama, aku mau mungkin ke Mas Nar dahulu ya. Ke Mas Nar selaku redaksi dari Harian Kompas. Oke, tamu-tamu kita hari ini kan mempunyai pengalaman dengan anak gifted ya Mas ya. Yeah. Nah, Kompas itu kemarin juga sempat mengangkat liputan tentang anak gifted nih. Nah, di salah satu liputan terbarunya itu banyak sekali temuan-temuan yang sudah diteliti oleh Kompas. Nah, kalau misalkan aku boleh tahu nih Mas, awalnya kenapa sih Kompas ini bisa mengangkat topik ini? Dan mungkin apa yang diharapkan dari mengangkat topik ini Mas Nar? Ya, makasih Mbak Vero. Ya, jadi gini, sebagai media massa punya tugas untuk mengangkat isu-isu yang wacana yang hadir di ruang publik untuk dibahas dan dicari solusinya gitu ya. Nah, Kompas itu setiap bulan punya liputan namanya 4K. 4K itu K ini semula ada beberapa Kompas di bawah payung Kompas Gramedia yang terlibat. Harian Kompas sendiri pertama, kemudian Kompas cetak, Kompas TV, kemudian Kompas.com dan Kontan. Nah, liputan 4K ini mestinya mengangkat suara tak terdengar. Suara-suara yang selama ini yang luput dari perhatian publik, tapi coba kita angkat dan disuarakan supaya terbangun kesadaran untuk mencari solusinya, dan syukur-syukur pemerintah punya respon untuk mengakomodasi dalam kebijakan publik yang berpihak kepada mereka gitu ya. Nah, topik kali ini waktu bulan Juli itu Humaniora kebagian tugas untuk mengangkat tentang anak-anak yang lembaga pengasuhan anak ya, yang baik di panti asuhan maupun lembaga-lembaga sosial gitu ya. Nah, kali ini bulan Oktober kami mengangkat isu tentang CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Bahasa Inggrisnya gifted. Lalu muncul juga istilah anak potensi unggul, kemudian kita pakai istilah super cerdas, anak istimewa gitu ya. Nah, gitu. Nah, mengapa ini diangkat? Karena begini. Ini adalah isu yang sangat luput dari perhatian ya, tidak terangkat dari jangankan media ya. Pemerintah sendiri sangat jarang memunculkan dalam wacana publik ya, apalagi pemangku kepentingan lainnya gitu ya. Jadi kita angkat supaya hadir di ruang publik dan dinarasikan dengan berbagai variannya gitu ya, sehingga akan mudah-mudahan terbangun kesadaran untuk membangun ekosistem yang lebih berpihak kepada anak-anak gifted yang menurut penelitian 2-5% itu populasinya itu ya, dari 2-55% jumlahnya dari populasi ya. Jadi kalau Indonesia punya penduduk 287 juta, maka ya di atas 4 atau 5 juta kurang lebih kalau itu ya, kalau dihitung ya. Itu pun yang teridentifikasi. Nah, masalahnya tidak semua teridentifikasi gitu ya. Nah, itu. Dan sedikit saya kasih gambaran bahwa output dari liputan itu pada tanggal 27 Oktober kita tempatkan di halaman depan. Untuk publik tahu, halaman depan itu adalah halaman utama sebuah media, dan semua berita-berita yang paling top itu ditaruh di halaman 1. Dan paling top lagi, isu gifted kita jadikan sebagai headline. Ya. Kemudian hari berikutnya 28 Oktober
masih tentang anak gifted. Jadi perkuat sekolah inklusi yang memihak anak super cerdas. Ya, kalau tadinya tentang pendidikan belum ramah terhadap anak super cerdas ini, maka hari berikutnya tentang bagaimana kita dorong regulasi pendidikan itu punya keberpihakan gitu ya. Nah, dan tidak hanya itu, namanya liputan tematik, selain headline-nya, di bawahnya ada lagi turunannya gitu ya. Di bawahnya turunannya berupa feature-feature tentang itu ya. Feature-feature misalnya nih yang harus diperhatikan dalam mendidik anak super cerdas. Kalau tadi hari pertama, selain headline-nya tentang belum berpihaknya, belum ramahnya terhadap ekosistem belum ramah ya. Di bawahnya ada juga nih, ternyata mereka tuh bersinar di tempat yang sesuai, ya. Kalau di tempat yang sesuai, ibarat mutiara terasah kinclong gitu ya, bersinar gitu ya. Nah, berikutnya di halaman satu lagi ya, masih dalam halaman satu besoknya ya, edisi tanggal 9 Oktober, memang tidak berada di headline lagi, tetapi masih dianggap sebagai berita utama, ya, dan masih menempati halaman pertama ya, ya. Kemudian diikuti dengan halaman 5-nya itu, halaman 5-nya dengan varian lain ya, ragam lain ya, tentang bahwa di balik anak super cerdas itu ada orang tua yang sangat super sabar ya, gitu ya. Nah, itu yang ada di cetak ya. Di Kompas ID bertubi-tubi, malah di luar ini kan kalau cetak terbatas ya, tapi di Kompas ID dalam sehari bisa 5 gitu ya, di bertubi-tubi variannya gitu. Jadi begitulah produk yang output yang kami dapatkan dari liputan ini. Tentu saja tidak mudah ya, karena ini isu yang sensitif, tidak mudah menemui orang tua yang bisa terbuka ya. Kemudian tentu saja karena kita dibatasi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nggak sesederhana untuk mewawancari anak itu. Ya, untungnya tuh pada hari tertentu, pada hari ketika isu ini sudah bergulir, ada anaknya penulis Ahmad Fuadi bernama Salman menuliskan pengalamannya sebagai anak cibi. Itu sudah sebuah hal yang sesuatu banget, karena tidak mudah membuat anak itu bersuara, dan ini anak ini menyuarakan pengalamannya sebagai anak cibi. Bagaimana mereka salah mengerti di sekolah ya, oleh teman-temannya, oleh guru ya. Kemudian teman-teman Salman yang di sekolah lain juga orang tuanya kerepotan harus mencari sekolah yang cocok untuk anak-anak ini gitu ya, karena ekosistem pendidikan belum memadai untuk itu. Itu untuk sementara, Mbak Vero. Ya. Wah, ternyata Kompas nih banyak sekali ya, Mas, mengangkat sampai ada di 4 edisi ya. 4 edisi, dan bahkan 18 November kemarin muncul lagi masih satu varian tulisan tentang bagaimana sekolah khusus yang mengasuh anak-anak cibi ini ternyata nggak bisa bertahan lama karena ya kemampuan biaya personalnya terbatas gitu ya. Berada di Cugenang, Cianjur, dan ya sangat disesalkan ya bisa tidak berlanjut ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong tentang orang tua super sabar nih, mungkin dari sisi orang tua nih ya, bagaimana sih Mbak Helen ini berhadapan langsung dengan anak gifted nih ya? Mungkin bisa diceritakan nih pengalaman yang Mbak Helen, tingkah laku dari anak gifted ini, cara menghadapinya selama di rumah ataupun mungkin di sekolah. Silakan mungkin boleh diceritakan Mbak Helen. Oke, jadi saya punya 4 anak sejauh ini. Anak saya yang pertama itu waktu umur 6 tahun, I figure out he is very different dari anak-anak dengan umur sebaya. Jadi saya bawa dia pergi ke psikolog untuk IQ test, dan ternyata IQ-nya dia 142 dengan full IQ 160. Jadi memang dia very very different. He has very strong memory, dan emosinya tuh kadang intens. Kalau misalnya sudah suka sesuatu hal, he sometimes work in projects gitu. Dia bangun project-project imajinatifnya sendiri, dan dia akan complete it all the way till the end. Sometimes dari card box, dia bisa bikin itu jadi vending machine.
Sometimes dari modal-modal barang-barang daur ulang, dia bisa bikin itu jadi sesuatu yang works. I remember when he was small, he was like 5 years old, dia bangunin saya jam 5 pagi untuk main Lego. 5 pagi untuk main Lego. Dan dia will stay on the job for straight 6 hours, sometimes 8 hours untuk main dia punya robot, bikin motor. So, sampai sekarang dia sudah mau umur 11 tahun, masih tendensinya bikin origami, bikin paper craft, anything that he can work his hand on. Sometimes terbawa juga ke sekolah, jadi terkadang guru-guru di sekolah ada info saya, Bu, ini anaknya kalau jam pelajaran lipat-lipat kertas sampai kertasnya penuh di meja. Tapi kalau ditanya bisa juga, dan saya nggak bisa langsung bilang anaknya kenapa begitu. Saya lihat dulu skor tesnya berapa. Oh, 90s. Paling rendah ya sekitar 80-an. Oh, that means he listen. He can listen even though his hands were busy with other things gitu. Dan ini juga untuk anak-anak saya yang kedua, ketiga, keempat, mereka juga di range ke atas dari standard deviation plus 2 ya. Di atas 130, highest being my first. Dan untuk yang keempat sebenarnya saya belum ngecek soalnya dia masih very young. He is just 5 years old, tapi dia juga he shows similar progress. Ya. Yeah. Wow, ternyata luar biasa ya, Mbak Helen ya. Karena dengan IQ yang sangat luar biasa dan mungkin bikin kita semua speechless ya pas dengar cerita dari Mbak Helen. Wow. Oke, mungkin tadi sudah dari kita mendengarkan sisi dari pihak Kompas dan mungkin dari pihak orang tua juga. Sekarang kita ingin mendengarkan nih sisi dari tenaga pendidik ya. Karena di sini kita ada 2 tenaga pendidik, yaitu Ibu Prida dan Ibu Nancy. Oke, untuk tenaga pendidik ini, keistimewaan anak-anak gifted ini kan membuat mereka itu seringkali tidak cocok ya dengan sistem pendidikan di sekolah reguler. Nah, kalau dari Mbak Prida dan Mbak Nancy, selaku tenaga pendidik, punya pengalaman seperti apa sih dengan murid gifted? Apakah ada cara tersendiri untuk menghadapi mereka? Mungkin boleh dari Mbak Nancy dahulu. Oke, saya mencoba menjawab ya. Jadi apakah penanganan anak-anak gifted. Jadi mungkin saya mulai dengan cerita ya, tadi Mbak Helen cerita tentang anak-anak. Jadi saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya punya seorang murid namanya Iwan ya, bukan nama sebenarnya. Jadi Iwan umur 10 tahun, ibunya memindahkan Iwan ini kecil ini ke sekolah kami karena di sekolah lama ia sering dijauhi temannya. Sama gurunya pun suka jauhin dia. Jadi kalau lihat dia jalan di koridor, orang ngebelok gitu. Karena Iwan ini sangat ramah, anaknya sangat ramah dan sangat suka bicara. Dan ia senang banget kalau bicara itu tentang topik yang sedang didalaminya. Kalau sedang ada topik yang sedang disukai, dia akan research secara mendalam, kemudian sampai detail dia akan tahu. Dan tentu saja kalau ke sekolah pengen ngobrol gitu ya ke teman-teman, ke guru, tapi sayangnya kalau anak-anak yang lain lagi ngomong computer game atau YouTube channel yang lagi viral, dia tuh ngomongnya sejarah, filsafat, teknologi advance, jadi nggak nyambung gitu ya, jadi dia sering dijauhin. Jadi dari segi orang tua, saya lihat ibunya perih ya kalau misalnya anaknya itu dijauhin hanya karena dia tidak dipahami dan tidak dimengerti. Nah, itu salah satu ciri anak gifted. Jadi jika mereka memiliki interest, seringkali mereka itu belajarnya itu dalam proses belajarnya sangat divergent. Jadi mendalaminya sangat dalam, dan kedalaman ini seringkali tidak dipahami oleh orang-orang lain, yang mana kita tuh ya yang norma tuh belajarnya yang superficial ya, yang di permukaan. They know very detail every aspect hal-hal yang mereka sukai. Nah, Iwan ini suatu hari, ini anaknya sangat intens ya, emosionalnya sangat intens. Suatu hari ketinggalan tugasnya ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan tugas anak gifted itu langsung harinya jadi kelabu ya, kelabu. Masuk pelajaran sains, eksperimennya gagal.
Nah, dunia tuh langsung runtuh buat dia. Tapi bukan dunianya kita ya, dunia ya runtuh. Kemudian seperti ya belum selesai hari itu penderitaannya jarinya kesayat. Waktu jarinya kesayat kertas, very small cut sebenarnya, tapi emosinya langsung meledak dan sempat membuat guru-guru panik karena anak ini bukan cuman emosi tapi sampai ingin bunuh diri. Oh. So, Very ya intense. pengen mau bunuh diri. By the end of semester kita buat satu acara ya, kayak Nobel Talks, dan anak ini berbicara mengenai depresi eksistensial dan mengapa anak-anak gifted mengalaminya. So, depresi eksistensial, dan orang yang mendengar itu sampai terbuka. Anak 10 tahun bisa bicara secara eloquent, kemudian dengan emosional, sampai banyak orang menangis karena apa yang dia sampaikan. Dan ini bukan cuma karena dia gifted, tapi he's been through that. Dia sudah melewati hal ini. Oke, jadi dua hal ini yang sangat yang sangat nyata buat anak-anak gifted, yaitu curiosity-nya mereka, kemudian intensitas emosinya dia gitu. Jadi penanganannya kita di sekolah ya harus mengikuti, harus bisa mengakomodasi dua aspek ini, aspek kognitifnya dia, kemudian aspek sosial emosional dia gitu. Ya. Gitu, Mbak. Setelah kita mendengarkan dari Mbak Nancy, mungkin sekarang kita boleh mendengarkan dari sisi Mbak Prida ya, selaku Iya. tenaga pendidik juga. Boleh mungkin Mbak diceritakan juga nih seperti Mbak Nancy, bagaimana pengalamannya? Ya, kalau dari Mbak Nancy mungkin agak perbedaannya adalah saya dari perguruan tinggi. Jadi memang kalau yang sudah pada tataran pendidikan tinggi artinya mereka pasti sudah di atas 17+. Nah, di situ saya mendapati satu pengalaman bahwa sejalan setelah saya menjadi dosen, ternyata memang mahasiswa akhir-akhir ini, setelah kita kasus COVID ya, setelah kita tidak boleh keluar, itu kemudian anak-anak yang mungkin tadinya dianggap berbeda, kemudian lebih banyak dikandangkan oleh orang tuanya, sekarang sudah lebih banyak untuk dibiarkan untuk bersosialisasi dengan rekan-rekannya yang mungkin dianggap normal. Jadi saya melihat sejalan dengan waktu itu di perguruan tinggi banyak sekali anomali-anomali yang kita jumpai saat ini dengan anak-anak yang mungkin dari sisi IQ, dari sisi emosional itu memang berbeda dengan anak kebanyakan. Dan dari situ saya melihat memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan sejalan dengan adanya perubahan di sosial masyarakat. Nah, kebetulan di perguruan tinggi saya, kebijakan yayasan adalah kami tidak akan menolak siapapun yang akan mendaftar di perguruan tinggi tersebut karena ini adalah sifatnya inklusif. Kemudian yang kedua, yayasan memahami bahwa metode pembelajaran yang konvensional itu tidak akan berhasil untuk meningkatkan kemampuan kognitif dari mahasiswa. Oleh karena itu, kami memiliki satu polisi sendiri bahwa dalam kelas kami akan menerapkan yang namanya active learning. Jadi, anak yang memang memiliki hal yang berbeda dengan anak biasa atau yang kita sebut CB atau gifted, itu mereka bisa terakomodir apa keinginan dan intens yang mereka hadapi tanpa mereka harus merasa sendirian dengan anak-anak lain. Jadi memang dalam situasi di kelas itu ada beberapa di setiap tahun angkatan pasti ada beberapa anak gifted dan kami tidak menolak meskipun mungkin beberapa guru akan menyatakan keberatan dengan usaha effort yang berlebih karena ada anak-anak yang spesial ini. Tapi karena kebijakan yayasan bahwa ini inklusif, kemudian active learning, di mana dalam active learning ini yang ditekankan adalah mind moving. Jadi kami akan melakukan, dosen tidak lagi sebagai center learning, tapi di sini yang menjadi center adalah mahasiswa. Dan kami akan mendorong pembelajaran itu mind moving. Kita akan memberikan banyak aktivitas di mana pikiran mereka itu akan selalu bergerak untuk lebih bisa memahami materi yang diberikan. Oleh karena itu, ya puji Tuhan sampai hari ini meskipun kami ada beberapa anak spesial di dalam perguruan tinggi, tapi kami bisa menangani mereka dengan baik karena memang kami berupaya untuk selalu melakukan terobosan dan mengambil
cara-cara metode pembelajaran yang terbaik untuk mereka. Oke. Nah, nyambung pertanyaan yang tadi nih, Mbak Helen. Ketidakcocokan anak gifted ini dengan pendidikan reguler beberapa kali membuat anak tuh mungkin harus berpindah sekolah ya, atau bahkan ada yang homeschooling. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak Helen momen di mana Mbak berpikir gitu, apakah ini benar-benar jalan terbaik untuk tumbuh kembang anak? Ya, jadi sebelum saya enroll my children in common school, sekolah reguler, saya sudah tidak berekspektasi tinggi. Karena saya beranggapan kurikulum yang dipakai sekolah itu, kalau kita lihat bell curve, it's designed to target the one in the middle. Sementara yang superior dan inferior cenderung tidak terlalu banyak dipikirkan. Dan pendidikan dengan kurikulum in general, mereka itu punya banyak objective learning, dan tidak subjektif. Ya, tidak subjektif. Jadi banyak memang kalau misalnya anak kita superior, anak kita ada kebutuhan yang lebih khusus untuk pembelajarannya, itu harus orang tua yang lebih effort untuk support and facilitate the learning. Ya memang berapa kali saya pikir apakah benar ya? Soalnya being the parents of a gifted child itu lebih ke senang tapi ada cemas. Cemasnya itu lebih ke apakah saya sudah mengerahkan seluruh tenaga saya to use this gift for his betterment. Apakah sudah max out gitu. Selalu itu yang saya pikirkan. Tapi semakin through the years as I see his learning, edukasi itu tidak hanya tujuannya untuk meningkatkan IQ. Tidak tujuannya hanya untuk menaikkan akademis, nilai-nilai akademis, tapi juga kita harus membuat anak ini bagaimana dia bisa in harmony with the society, dia bisa menjadi part of the society, bagaimana dia bisa feel included meskipun dengan whatever peculiarity they have, dengan emosi yang kadang naik turun, bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam society. Dan meskipun dia belajar sangat cepat, tapi tidak perlu selalu merasa, oh saya lebih superior dari yang lain, just be part of the society first. Oke, sekarang kita balik lagi nih ya ke Bu Nancy selaku pendiri Nobel Academy ya. Nah, untuk mencapai potensi terbaiknya ini kan biasanya salah satu caranya yang bisa ditempuh adalah menempatkan anak-anak gifted di antara anak-anak dengan tingkat kecerdasan serupa ya, Mbak. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan perlakuan ini bisa menjadi masalah di kemudian hari ketika mereka harus berhadapan dengan orang lain yang mungkin tidak lagi serupa gitu? Iya. Ya, jadi concern seperti ini sebenarnya concern yang sama dengan anak-anak yang homeschool. Ya, selama berpuluh tahun banyak yang mengkritik bahwa anak-anak homeschool ini akhirnya nanti social skills-nya nggak berkembang, kemudian nanti mereka akan mengalami masalah ketika mereka harus hidup di dunia yang sebenarnya. Tetapi pada faktanya anak-anak homeschool itu they are fine secara akademik dan secara sosial, pergaulannya mereka juga baik-baik aja. Karena interaksi sosial itu bukan cuma terjadi di sekolah, interaksi sosial itu terjadi di rumah, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman-teman after school, di tempat ibadah. Jadi ada banyak tempat buat kita untuk bisa bersosialisasi yang the real world. Justru di sekolah gitu bukan menggambarkan real world, karena anak ini bersama dengan anak-anak yang seumuran dia. Sementara kalau kita di ruang kerja kita tidak selalu kita bekerja dengan orang-orang yang seusia kita. Nah, anak-anak gifted apakah penting supaya mereka itu dikelompokkan atau belajar bersama-sama yang like-minded peers ya, yang anak-anak serupa dengan mereka? Saya rasa pentingnya anak-anak untuk bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak like-minded peers sama dengan petinju yang butuh sparring partner selama pelatihan. Jadi kita will never know sampai di mana kemampuan seorang petinju sampai ketika mereka tidak memiliki teman bertanding yang sepadan. Jadi tujuannya buat anak-anak gifted dengan pendidikan khusus seperti ini tidak selalu ya sekolah khusus ya. Sometimes sekolah reguler tetapi mereka punya program enrichment atau program di luar sekolah, pengayaan.
di mana mereka punya kesempatan untuk mendapatkan sparring partner, like-minded peers. Dan very surprisingly, orang tua dan guru ketika anak-anak ini kumpul, bahkan orang tua sendiri sering nanya, anak saya bisa berpikir seperti itu loh. Anak saya seperti, they never know. Di rumah bahkan anak-anak itu tidak menunjukkan kemampuan itu karena it's a very comfort zone di rumah. Justru di sekolah di mana mereka bertemu dengan teman-teman yang istilahnya sepadan, yang men-challenge pemikiran mereka, yang mereka merasa dimengerti dan dipahami, ya barulah kita melihat miracles. Saya mereka. Oke, nah balik lagi nih kita ke Mas Nar ya, dari sisi redaksi Harian Kompas nih. Selain pengalaman dan fakta yang sudah disampaikan ya Mas, di liputan-liputan yang sudah diterbitkan, kira-kira apakah ada temuan lainnya Mas? Mungkin ada yang menarik gak dari liputan ini? Dan mungkin nantinya ada masukan bagi pemerintah atau mungkin bagi para pemangku kepentingan ya di bidang pendidikan. Silakan Mas Nar. Iya, Mbak Vero. Jadi saya melihat begini, betapa kuatnya perasaan senasib punya anak seperti ini ya, sehingga mereka solidar ya, mereka punya komunitas yang saling intens berkomunikasi ya, komunitas lewat mungkin 20 tahun lalu nggak sebegitu intens pertalian mereka, tapi sekarang makin kesini semakin gampang karena didukung oleh teknologi, sehingga mereka sangat solid dalam berkomunikasi antar sesama orang tua ini ya, dan tukar pikiran, tukar pendapat seperti yang disampaikan Ibu Desi tadi. Saya juga parent sebenarnya Pak, bukan cuma pendidik ya. Iya, jadi Ibu Desi ini sangat khatam baik sebagai pendidik dan tentang teorinya, juga tentang empiricalnya paham banget ya, dan betapa pentingnya supporting sistem pendukung di keluarga ya, dan komunikasi dengan guru mestinya idealnya sangat intens, karena guru itu kan yang mendidik di sekolah ya, rumah kedua. Kalau nggak ada komunikasi dengan orang tua, maka repot nantinya, tentang kebutuhan si anak ini. Apalagi kita tahu dari awal bahwa sekolah reguler itu dibangun tidak terlalu spesifik mengurusi yang gini-ginian ya, luput. Kalau menyebut ekosistem yang terbentuk, benar, karena dari lembaga pencetak guru namanya LPTK atau IKIP atau Universitas Kependidikan itu ya, prodi kependidikan, memang tidak ada pendidikan khusus tentang anak kita ini, nggak ada. Jadi lahirlah guru-guru yang tidak paham tentang itu. Nah, lalu di sekolah menghadapi situasi seperti ini, nggak spesifik jadinya. Belum lagi guru kan KPI-nya dituntut untuk mengajarkan kurikulum dan materi ajar yang sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Nah, kalau misalnya ada siswa yang belum tersentuh itu, belum terakomodasi, dilewatin gitu aja. Nah, repotnya tuh guru kadang-kadang menganggap anak-anak seperti ini disalah mengerti sebagai anak yang nakal, suka menggugat, suka bertanya, padahal belum paham aja karakteristik anak ini. Kalau ibarat mutiara dipoles dan dikondisikan sedemikian rupa, maka akan moncer ya, kinclong gitu ya, cemerlang. Gitu ya. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol banyak nih ya tentang anak gifted dan gimana besarnya potensi mereka jika dididik dengan tepat, dan tadi juga sudah disampaikan ya banyak oleh Mas Nar nih. Nah, kira-kira nih dari sisi tenaga pendidik nih ya, dari Ibu Prida dan Ibu Nancy, bagaimana sebaiknya ekosistem pendidikan ke depan untuk mengakomodasi anak-anak gifted? Apakah perlu ada reformasi atau perubahan dalam regulasi dan tata kelola pendidikan? Mungkin kita boleh mulai dari Ibu Prida dahulu, silakan. Oke. Saya setuju dengan Mbak Nancy bahwa perlu memang ada reformasi dalam sistem pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Kalau saya lihat sepertinya ada 3 hal utama yang kita harus rubah. Yang pertama adalah masalah akademik, dan ini terkait dengan kurikulum. Selain kurikulum, terkait juga dengan bagaimana moda untuk memberikan pembelajaran dalam kelas, karena tidak lagi bisa sistemnya tuh kayak yang konvensional di mana dosen tuh hanya berdiri di depan kelas, sementara mereka hanyalah mahasiswa pasif yang mendengarkan. Kita harus mengupayakan bahwa terutama pada anak-anak gifted, bahwa mereka butuh satu perlakuan khusus, dan bukan berarti mereka berbeda dengan mahasiswa reguler. Oleh karena itu memang harus disesuaikan dengan kondisi dari setiap siswa yang ada dalam kelas,
sehingga moda pembelajaran itu harus lebih variatif untuk diberikan. Itu dari sisi akademik. Kemudian yang kedua adalah dari sisi support system, di mana support system ini harus memberikan respon yang cepat ketika memang dalam kondisi, meskipun kita berharap bahwa situasinya selalu ideal, tapi dalam hidup ini nggak mungkinlah 100% itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada hal-hal mungkin yang nanti akan terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, ketika terjadi kecelakaan, ada support system, entah itu guru, misalnya konseling, atau mungkin ada psikologis yang memang ada di dalam kampus tersebut, yang bisa memberikan bantuan dalam waktu cepat. Kemudian yang ketiga adalah masalah dosennya sendiri, karena bagaimanapun kita sebagai pengajar itu akan menghadapi anak-anak gifted ini secara langsung. Nah, di sini perlu adanya pelatihan bagi para tenaga pengajar supaya kita mungkin tidak memperlakukan anak gifted ini berbeda dengan anak-anak yang lain, karena memang dalam dunia pendidikan itu kita akan berusaha untuk memperlakukan semuanya sama tanpa ada keistimewaan. Tapi kita harus memberikan perhatian bahwa mereka spesial. They have something that we have to try to make them better than the other one. Jadi memang perlu adanya pelatihan bahwa ketika ada satu orang anomali di dalam kelas atau lebih dari satu, bagaimanapun kita harus memberikan sistem pembelajaran di dalam kelas yang ideal untuk semua. Itu pendapat saya, Mbak. Silakan mungkin dari sisi Ibu Nancy. Ya, saya saat ini hampir 10 tahun bergelut di pendidikan gifted ya, dan saya mulainya bukan sebagai pendidik sebenarnya dan bukan juga sebagai profesional atau akademisi. Saya mulanya itu sebagai parent, seperti Mbak Helen ini punya anak 2 yang gifted, dan saya mencari sekolah, tidak ketemu sekolah yang bisa mengakomodasi mereka, sehingga saya membentuk sekolah ini. Sampai sekarang belum kata, Mas Nar. Karena semakin saya menggeluti 10 tahun itu seperti digging the rabbit hole, semakin kompleks dan semakin saya merasa nggak mampu. Saya merasa I have some limitation, jadi saya very aware dengan limitationnya saya, karena saya bukan businessman, saya bukan basic background, bukan background educator juga, bukan dosen, dan jadi saya berpikir sekarang, what will happen 5 years, 10 years dengan sekolah yang saya dirikan, Noble Academy, how this kind of school will be sustained, bagaimana sustainability-nya. Dan disitulah tadi ya, Mas Nar tadi menyebut tentang ekosistem, Mbak Prida juga dengan ekosistem. Kalau menurut saya ada 6 agency atau elemen yang akan bisa mendukung gifted education itu, pendidikan anak-anak CB ini. Yang pertama adalah pastilah pemerintah ya. Pemerintah dalam hal apa? Dalam hal policy, dalam hal national support, dalam hal rekognisi yang sekarang ini sudah mulai dengan bantuan Kompas, kita melihat ya sudah mulai ada itu. Yang kedua adalah dari kalangan profesional, assessment and intervention. Very penting sekali. Gifted education itu adalah early identification, early detection itu ya. Jadi butuh psikolog, dokter, kemudian konselor yang memang memiliki kompetensi di giftedness ini dan memiliki framework yang sama, dan misi yang sama. Itu. Kemudian yang ketiga dari pihak universitas. Universitas dalam hal apa, Mbak Prida? Dalam hal mencetak tenaga pengajar, dalam hal membuat penelitian-penelitian yang kontekstual, karena giftedness ini kan sebenarnya adalah social construction yang sangat-sangat related dengan konteks yang ada. Jadi kita tuh nggak bisa seenaknya aja mengadaptasi atau mengadopsi teori atau praktek yang ada di luar sana tanpa kita adaptasi dengan konteks atau budaya kita. Jadi ini adalah butuh banyak banget penelitian. Mbak Prida punya anak penelitian dan empirical studies yang akan mendukung bahwa sebenarnya best practice untuk melayani anak-anak gifted ini seperti apa sih, pendidikan seperti apa, kurikulumnya seperti apa, tenaga pengajarnya harus seperti apa. Ini harus didukung oleh empirical studies, tidak hanya sekedar fenomena. Kemudian yang keempat dari pihak CSR, filantropis, para pengusaha, untuk apa? Untuk memberi scholarship, grant,
infrastruktur, karena pendidikan ini sangat tidak murah, sangat operasionalnya sangat mahal, jauh lebih dari sekolah reguler ya. Jadi kita sangat membutuhkan kolaborasi dari juga para corporate dan filantropis untuk bisa mendukung ini. Kemudian ada dua lagi, yaitu parents buat advokasi. Yeah, we have to keep fighting. Yeah. I'm with you. Support each other. Big sister. And then media dalam hal apa? This is terus speak out, amplifying, and then terus ya continuously. Jadi tidak hanya liputan khusus aja, but continuously untuk mengangkat ini sampai benar-benar ini menjadi satu istilahnya awareness, the national awareness, dan akhirnya menciptakan satu public policy, kemudian yang konkretnya lah tadi terbentuk Action, semua, karena this is capital aset bangsa ya, aset Part of the bangsa. society as well. Iya, this is aset bangsa dan global juga. This is anak-anak ini adalah modal kita untuk masa depan, gitu, Mbak Fer. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Nar ya. Kira-kira Mas Nar, bagi Kompas sendiri, jika anak-anak gifted ini tidak dididik dengan tepat, apakah ada dampak buruk sebenarnya bagi masa depan bangsa? Ya, tentunya sebuah kerugian bagi bangsa ya. Kayaknya potensi unggul tapi nggak terasah ya, sayang gitu kan ya. Dan ini ada masa golden age ya, masa untuk diasah ya. Kalau lewat dari masanya diasah dengan tidak terasa ya, ya mubazir gitu ya. Dan apa ya, maksud saya potensi SDM unggul tidak kita dapatkan ya. Ya gitu salah satunya. Dan kita berharap pemerintah bisa mengakomodasi semua yang kita ngomongkan sekarang, termasuk yang diberitakan ini sebagai sebuah masukan, baik itu kebetulan sekarang kan Undang-Undang Sisdiknas sekarang mau digodok untuk direvisi ya. Mudah-mudahan omongan kita ini, wacana kita ini ikut diakomodasi ya, didengar ya, sehingga konsep pendidikan khusus dan layanan khusus yang ada di redaksi undang-undang itu tidak sekedar di atas kertas, tapi ada turunannya lebih banyak lagi gitu ya, lebih konkret gitu ya. Iya. Dan syukurnya itu kita ketemu orang-orang tua yang sangat pembelajar dan tidak lelah belajar ya. Learning by doing, nggak pernah berhenti ya. Iya, nggak ada sekolah untuk parents. Iya, itu menunjukkan bahwa betapa sistem pendukung di keluarga itu sangat penting ya. Dan mudah-mudahan sekolah juga meresponnya gitu ya, sehingga guru juga komunikasinya makin bagus ya dengan para orang tua ini, sehingga tidak ada cerita materi ajar itu seragam untuk semua. Ini kan repotnya kita selalu seragam semua, padahal harusnya diferensiasi ya untuk anak-anak seperti ini. Itu aja Mbak Vero. Wah, ternyata banyak banget ya sahabat Kompas insight yang kita sudah dapatkan dari obrolan hari ini. Ternyata persepsi tentang anak gifted itu yang selalu dianggap jenius dan bisa berkembang secara mandiri ini justru kurang tepat. Karena anak-anak gifted ini harus dibimbing dan dididik yang dengan tepat agar potensi maksimalnya bisa tercapai ya Mas Mbak ya. Nah, dengan begitu pada akhirnya sebenarnya kita sendiri juga bisa merasakan manfaatnya bagi masa depan juga dari anak-anak gifted yang sudah kita bimbing dan didik ini. Oke, terima kasih Mas Mbak yang sudah menjadi pembicara hari ini. Sangat menyenangkan sekali ya topik obrolan hari ini, sangat inspiratif sekali. Oke, terima kasih ya Mas Mbak sudah mau ngobrol bareng bersama di Obrolan K. Sekian dulu Obrolan K hari ini dan sampai jumpa di Obrolan K selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih.